Hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, boleh tertawa. Nanti di akhirat begitu menengok barulah percaya. Oh ini kata Ustadz Abdul Somad dulu, terlambat deh. Dulu di dunia kemana aja. Nantilah saya bersedekah kalau anak saya sekolah. Ternyata anak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya doa orang yang luar biasa ini. Begitu tadi kepanasan panas terik, langsung datang awan mendung. Sejuk terasa. Betul? Begitulah hebatnya orang-orang kerumutan nih. Makbul doanya, Masya Allah, tabarakallah. Jangan cuma berdoa aja, masukkan juga duit ke kresek itu. Mana kresek tadi? Kenapa hilang? Ini dekat jalan lintas timur ini. Takut saya dibawa mereka ke Medan. Oh, janganlah menuduh Pak Ustadz. Insya Allah nanti akan dibangunkan. Jadi ceritanya saya kan ada jadwal di Ukui Indosawit. Terus tadi selesai makan, Ustadz Somad kita pulang. Ya pulang, tapi kita nanti mampir sebentar. Mampir kemana? Meletakkan batu pertama. Iyalah, saya pun tertidur di mobil. Tidur, makanya tadi waktu ditanya Pak Bupati, mohon maaf Pak Ustadz, jalan ini rusak. Saya tak tahu Pak, ambo telolo. Turu ya orang iso delok jalan piye. Begitu sampai langsung suruh, saya tengok ada pentas besar. Apa ini? Tablik akbar. Saya terus terang di mana-mana untuk meletakkan batu pertama ini saya menolak. Karena beberapa batu yang saya letakkan nggak bertambah-tambah. Tapi di Al-Hujjah ini saya pede berani. Kenapa? Karena di sebelah kanan saya ada guru saya Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, di sebelah kiri ada Pak Bupati. Jadi insya Allah, amin. Nama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar aja. Nanti kalau tak jadi pesantren ini aku yang malu. Lewat orang sini, lewat lalu lalang ditanyanya, ini pesantren mana? Inilah yang diletakkan Ustadz Somad batu pertama dulu yang tak jadi-jadi itu, gelumut udah kan? Rusak harkat martabat diriku. Yang sampai kalian buat, kalau jadi tadi ada masjid di sana, ditanya orang, Ustadz Somad dulu yang meresmikan masjid itu ya? Saya tanya, udah jadi apa belum? Udah. Oh ya saya bilang, saya gitu juga dengan pondok ini nanti. Kalau ditanya orang, Ustadz kemarin yang meletakkan batu pertama di pesantren Al-Hujjah yang di mana? Yang mana? Kerumutan. Udah jadi? Udah. Oh saya itu meletakkan. Bapak Ibu yang dimuliakan, apa naik lagi tadi udah? Hah? Hah? Sedang sakit jantung yang tadi belum sehat lagi. Aduh lagi, kalian di mob sekali pucat. Gaya bukan main lagi. Mudah-mudahan anak-anak muda ini anak muda yang soleh-soleh. Ibu-ibu kalau mau cari menantu, inilah mereka. Apa-apanya jangan, gue lah bini. Tapi bau sekali, masih bisa 3 kali lagi. Saya mancing aja bu, bapak tuh ketawa, ibu pucat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar tak ada atap, di padang mahsyar tak ada tenda, di padang mahsyar tak ada tempat bernaung, tak ada pokok sawit, tak ada pokok karet dan gota. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Kidul, gunung Sibaya tercabut, pokok sawit tercabut. Tapi ada tempat kita bernaung nanti. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang di padang mahsyar akan bernaung di bawah sodakoh. Apa pula sholat? Cerita kita ini sedang sodakoh sekarang. Belok-belokkan lagi ke yang lain. Banyak duit tuh ah. Menengok duit hilang pula konsentrasi awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang belum bersedekah, sedekah Bu, malaikat maut udah dekat dari sore dah. Bapak-bapak yang belum sedekah, sedekah Pak. Malaikat maut udah dekat, udah dilirik, udah sedikit lagi sampai. Yang sehat jangan bangga dengan sehatnya. Ambo ceramah di Pangkalan Kerinci. Jumpa dengan Pak Imam ketua masjid. Ustaz Somad, ambo potang cek medical check up ke Melaka. Apa kata dokter Pak? Kata dokter ambo mesti dipotong kaki. Urat kaki mesti dipotong naik ke atas. Namanya bypass. Dok kayak tol tuh Pak. Apa bypass tuh Pak? Dado kok dibolah. Lalu kemudian jantung nih dioperasi.
Kalau tidak mau operasi, umur bapak tinggal 3 bulan lagi, mati. Sudah berapa bulan pak? Lah 2 tahun, tak mati-mati. Malah dokter yang memeriksa itu mati duluan. Kalau tak mati kata Allah tidak mati. Tapi yang sehat, habis jogging mati, minum teh mati, minum kopi mati, batuk mati. Begitu mati semuanya tinggal rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal bini besar. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf, beribu maaf. Kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Sadar bapak kan? Yang selama ini katanya, abang jangan lama-lama pergi ya, adek nggak bisa sendiri. Setengah napasku pergi bang. Gombal. Begitu kau mati pak, mulailah mereka akan didekati. Siapa yang dekat? Brownies, berondong manis. Harta warisan banyak, kebun sawit lebar, mereka dapat gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Sore-sore mereka pun jalan dengan suaminya yang brownies, yang ganteng, yang muda, yang baru itu. Ditanyalah sama suami, mana makam laki kau yang dulu meninggal? Tak bisa menunjuk pakai tangan saking kuatnya pegangan. Itu saja. Dasar ustadz provokator. Aku bukan provokator pak. Aku cuma mau mengingatkan bahwa dunia ini hanya sementara. Orang kaya mati, orang miskin lebih capek mati. Orang tua mati, orang muda mati, orang sehat mati, orang sakit banyak tak mati-mati, tapi setengah mati. Maka yang kekal abadi hanyalah sodakoh, somat juga lagi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberikan tanahnya, tanah yang sudah diwakafkan ini, la yuhabu, tak bisa dihibahkan lagi, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan. Tanah ini akan jadi pesantren Al-Hujjah sampai hari kiamat, sampai hancur dunia. Kalau orangnya mati meninggal dunia masuk ke liang lahat, mengalir pahalanya 24 jam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, anak-anak bangun malam tahajud, mengalir pahalanya. Adapun yang lain tak dapat diharapkan pak, terbujur kaku masuk ke dalam liang lahat, mati, ditimbun menjadi santapan cacing tanah. Udah aku sampaikan ya Allah, dengan kata-kata yang paling sangat menyakitkan, dengan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tak kupilih kata-kata yang lembut, supaya nanti kalau ditanya Allah Ta'ala, sudahkah Abdul Somad menyampaikan? Sudah. Dengan bahasa apa dia pakai? Ingat semua jamaah, pakai bahasa kaki dia pakai. Kalau tak juga mau membagikan hartanya untuk pesantren Al-Hujjah ini, aku sudah tak ada lagi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya positif ini akan cepat selesai insyaallah. Amin ya rabbal. Walaupun nampaknya Abdul Somad ceramahnya di kerumutan, tapi saudara kita dari Sabang sampai Papua menonton acara ini. Saudaraku dimanapun berada, masyarakat Pelalawan, orang Riau, Bumi Lancang Kuning yang kaya-kaya di Jakarta, di Papua, di Sabang, yang ada di perantauan, di Malaysia, ingat bahwa ada pembangunan pesantren di kerumutan. Kalian tak bisa datang, cukup transfer ke nomor, udah ada nomor rekeningnya? Kalau ada langsung, nanti kita posting di Instagram Ustadz Somad yang followernya hampir 7 juta itu. Maksudnya kalau kalian belum follow, follow lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat duit sawit, dapat panen sawit, kasih ke Al-Hujjah, kirim. Saya tak bisa ngasih duit Pak Ustadz, kasih brondol. Untuk apa brondol? Brondol dijual, duitnya belikan ke semen, belikan ke batu bata, tegak berdiri, bangunkan ke masjid, kelas. Pagi anak-anak belajar, subuh anak-anak belajar, malam anak-anak belajar. Karena pesantren tak ada tutup, bukan macam SMP, SMA. Pesantren 24 jam buka. Disinilah anak-anak akan digembleng sehat walafiat. Selamat anak Pelalawan dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari game online,
Ibu-ibunya pun akan datang pengajian. Ustaz Somad itu payah betul lah untuk dapat jadwalnya. Saya tak usah diminta jadwal, saya akan datang ke Al-Hujjah dalam acara jangan tepuk tangan, tuh. Saya akan datang ke pesantren Al-Hujjah Kerumutan dalam acara peresmian dan pengguntingan pita bersama Bapak Bupati dan Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Pemencetan tombol. Tengok layar, rupanya macet, tak terbuka. Tidak penting acara seremonial, yang penting anak-anak bisa belajar. Ada asrama, ada kelas, ada rumah guru, ada pagar. Selesai. Apakah Bapak Ibu siap menyelesaikan pembangunan pesantren Al-Hujjah Kerumutan? Takbir. Sallu ala Nabi. Kenapa Ustaz teriak kuat-kuat? Mengusir setan. Karena setan berbisik, jangan sedekah, jangan sedekah, elok beli HP baru, jangan sedekah, elok rehab rumah, jangan sedekah, Abdul Somad itu hanya bercakap aja, dia tak ada bersedekah. Kan dah aku kasih 100 sak tadi. Kalau juga tak percaya, ku sumbatkan ngomong-ngomong, berapa harga 1 sak semen nih? Berapa 1 sak sekarang? 80. Oh mak, 80 kali 100 sak 8, banyak juga rupanya. Awak sangkut tadi 40.000, tapi dia dah tercakapkan awak, dah termakan, apa boleh buat. Nanti saya kirim insyaallah, walaupun tak buat duit nanti saya kirim insyaallah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Mengusir setan ada di dalam tadi. Kata setan, banyak tuh kata setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Begitu orang masuk ke liang lahat, lalu kemudian yang masuk ke dalam itu ada 3, satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki, mereka letakkan. Habis itu anak pun minta papan, mana papan untuk menutup liang lahat. Habis itu mereka pun berdiri, lalu mengambil cangkol, mereka timbun, dipanggillah kawan-kawan, kawan sini mari injak biar padat. Setelah itu ibu itu pun datang menangis, Allah, jangan tinggalkan aku, aku mau masuk ke dalam. Saya kalau ada perempuan nangis waktu pemakaman suami, tak ada saya larang. Ada ustaz di situ larang, jangan bu, jangan, saya enggak, saya biarkan, masuk. Ada yang mau masuk ke dalam. Penuh sandiwara, beb. Tinggal terbujur kaku sendirian. Kedengaran suara sendal orang yang mengantar itu pulang. Kresek. Bayangkan kita masuk ke dalam, terdengar suara sendalnya pulang satu-satu. Kresek. Tinggallah awak sendiri di dalam. Yang menemani di dalam hanya tinggal sodakoh. Ilaha illallah Muhammad. Sodakoh yang meninggal. Makanya ketika Allah bertanya kepada jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah yang ada di liang lahat, kalau ku kasih kalian hidup semenit, kalau ku kasih kalian hidup sedetik, kalau ku kasih kalian hidup sekejap, kamu mau apa? Apa menyaut pula mayat nih? Apa kata jenazah itu menjawab? Ada ayatnya dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah aku hidup walaupun sejenak sekejap aja. Sejenak sekejap itu kalau bahasa awaknya apa? Sediluk ya. Sediluk ya Allah, sediluk. Nek sediluk kan sampean arep apa? Nanti kalau kau dikasih sebentar kau mau apa? Apa kata orang yang sudah mati itu? Fasaddaqa. Aku Arab sodako. Ternyata orang mati itu tidak ada mengatakan aku mau amal ini, aku mau ini, tidak. Dia mengatakan aku cuman mau bersodakoh. Begitulah hebatnya sodakoh. Kalau haji nanti al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Tapi kalau sodakoh langsung di liang lahat sudah dapat jawaban pahalanya. Dan sodakoh ini bisa bukan cuma untuk kita, untuk almarhum ayah, almarhumah emak, almarhum adik. Ya Rasulullah, ya ummi matat, makku sudah mati. Apa asal sodaku anha? Kalau aku bersedekah pahalanya sampai apa tak sampai? Kata Nabi tasodak sampai. Ayu sodakatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqiyul ma, memberi air minum.
Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau bersedekah, sedekah sumur bor. Tapi jangan pula semuanya sedekah sumur bor. Banjir kerumutan gara-gara sedekah sumur bor. Sedekah sumur bor di gurun pasir, Arab, payah air, panas terik. Di tempat kita alhamdulillah, atas air, kejap lagi turun, bawah air. Ini tausiah ini tak lama-lama Pak Bupati. Memang tadi sampai tadi 50-60 menit, tapi karena awan sudah, walaupun mendung tak berarti hujan. Tapi insya Allah nanti kita akan meletakkan batu pertama. Di mana letak batu pertama itu nanti kita letakkan? Hah? Di depan. Masya Allah, di seberang jalan nanti kita letakkan batu pertama. Berikut ini peletakan batu pertama oleh Kiai, oleh Bupati, oleh Tuan Guru. Itu hanya secara simbolis seremonial, tapi sesungguhnya kita semualah yang membangun pesantren Al-Hujjah ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini satu sak semen untuk almarhumah emak, ini batu bata untuk almarhum ayah. Pahalanya mengalir sampai hari kiamat, tak putus. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3, shadaqatin jariyah, sedekah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita tidak punya ilmu yang bermanfaat, kita bukan buya, kita bukan kiai, kita bukan ulama. Tapi insya Allah kalau kita bersedekah dapat pahala alim ulama. Anak-anak ini akan jadi hafiz Quran, anak-anak ini akan jadi guru, anak-anak ini akan jadi polisi, anak-anak ini akan jadi tentara, anak-anak ini jadi bupati, gubernur, kepala daerah. Kita sudah mati masuk ke liang lahat, mengalir pahalanya untuk kita semuanya. Begitulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang bingung juga kita menengok orang, bisa pula tanah 2 hektar 2 kapling diwakafkannya, sementara 2 kapling itu 2 hektar 1 kapling. Sekarang pasaran di kerumutan kalau 1 kapling ini berapa sawit sekarang? 500 juta. Berarti dia sudah bersedekah ini 500 juta. Jadi nanti di padang mahsyar kira-kira 500 juta itu atapnya ya macam jembatan flyover di Sudirman. Nanti kalau kita tengok di padang mahsyar ada orang yang tenang aja dia di bawah atap, itulah yang bawa ke 500 juta. Itu. Kalau yang 100 sak semen itu ya kira-kira sejengkal lah. 100. Kalau Bapak Ibu nanti nengok di padang mahsyar ada orang duduk, itu. Tapi kalau yang nampak dia tenda, diembus-embus angin hampir tumbang, itu yang 100.000 lah. Nanti kalau nampak di padang mahsyar ada tenda hampir tumbang, itulah yang 100.000 selembar 2 lembar tadi. Kalau ada yang nutup kepala pakai kardus Pak Ustadz, itu 5.000 kardus. Ada pula Pak Ustadz kami tengok di padang mahsyar itu ditutupnya kepalanya pakai koran Pak Ustadz, itu 2.000. Hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, boleh tertawa. Nanti di akhirat begitu menengok barulah percaya. Oh ini kata Ustadz Abdul Somad dulu, terlambat deh. Dulu di dunia kemana aja. Nantilah saya bersedekah kalau anak saya sekolah. Ternyata anak sudah sekolah biaya makin besar. Nantilah saya sedekah kalau anak saya kuliah. Begitu anak kuliah uang semester makin besar. Nantilah saya sedekah kalau anak saya sudah tamat. Anak sudah tamat mau kerja biaya makin besar. Nantilah kalau anak saya sudah kerja. Anak sudah kerja, ibu mesti menabung karena dia mau nikah. Nantilah anak kalau sudah nikah. Anak udah nikah perlu lagi karena hamil menantu mau melahirkan cucu. Kalau ditunggu lapang sampai mati tak akan pernah bersedekah. Maka bersedekah, sempat-sempatkan sedekah. Bersedekah, manfaatkan sedekah. Bersedekah, segera bersedekah. Karena kita tak tahu, jangan-jangan pulang ke rumah yang menunggu bukan suami, jangan-jangan pulang ke rumah yang menunggu bukan istri, jangan-jangan begitu masuk ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang menunggu malaikat maut. Ahlan wa sahlan kata malaikat, langsung mati.